Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi. Ya teman-teman, pernah bingung gak sih kalau uang kita kok cepat habis atau baru gajian numpang lewat doang? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebab-sebabnya seperti apa bisa terjadi karena kurangnya pemahaman finansial, kemudian gaya hidup, dan bisa jadi kena tipu. Nah, ulasannya seperti apa? Stay tune my channel, oke? Yang tadi kita sampaikan bahwa kenapa sih uang kita cepat habis atau baru gajian udah lewat lagi, ya. Nah, di sini perlu Anda ketahui bahwa yang saya rangkum ada 3 ya penyebab utama. Yang pertama adanya mengenai kurang pemahamannya finansial. Jadi seberapa besar gaji yang Anda terima tentu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda tentunya, kecuali Anda mampu mengatur keuangannya dengan baik dan benar tentunya. Nah, cobalah dalam beberapa bulan ya Anda merencanakan keuangan, membuat anggaran belanja tentunya seperti itu ya. Dan ingat yang terpenting, utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, karena 2 hal itu berbeda. Saya garis bawahi, utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Nah, tentu yang berikutnya adalah kita harus berhemat nih teman-teman. Hemat di sini bukan kategori hemat itu susah ya. Tentu contoh nih, misalkan Anda biasa kerja naik bis, kemudian hemat itu Anda jalan kaki ke kantor. Bukan seperti itu namanya hemat susah. Yang dimaksud hemat di situ adalah Anda tetap jalannya naik bis yang biasanya naik bis AC, cobalah naik bis yang non AC, yang tarifnya agak terjangkau. Itu yang dimaksud dengan hemat ya. Jadi hemat tetap harapan tujuannya tetap sampai, namun menghemat kos yang ada tentunya seperti itu. Dan yang terpenting juga bahwa dari teman-teman coba upayakan deh ya, buat utamakan yang pertama adalah menabung dulu. Karena biasanya setiap orang gajian itu dipakai belanja, ada lebihnya baru menabung ya. Jadi dalam pengaturan finansial, tentunya ketika Anda terima gaji, menabung saja dulu, sisihkan dulu untuk menabung. Ya, tidak harus besar. Yang penting jumlahnya cukup, kemudian yang penting konsistennya nih teman-teman. Jadi tabung dulu langkahnya, kemudian berikutnya adalah belanja kebutuhan pokok Anda rutin biasanya tiap bulan. Nah, kalau ada lebihnya, baru Anda bisa belanja sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ingat, yang sesuai keinginan Anda harus bermanfaat dan menghasilkan untuk investasi jangka panjang. Contoh nih begini, misalkan saya ada uang lebih, ya, saya suka dengan handphone terbaru, tercanggih, silakan beli, itu keinginan Anda. Tapi direncanakan untuk jangka panjang untuk bisnis online. Saya suka motor baru ini, ya kan, yang tercanggih gitu ya, silakan beli keinginan Anda dengan rencana kedepannya suatu saat saya buat disewa motornya, atau mungkin buat cari tambahan untuk ojek online misalkan seperti itu. Atau juga saya ada promo atau mungkin ada kamera DSLR yang saya suka teknologinya tercanggih ya. Kalau keinginan Anda seperti itu dan memang ada lebihnya, silakan beli ya. Tentunya dengan harapan kamera DSLR itu rencananya untuk jasa fotografer misalkan ya, untuk kegiatan-kegiatan IO ya. Jadi artinya di sini yang tadi dalam konteks finansial ya, tahap pertama mengenai finansial, yaitu ketika Anda terima gaji, Anda harus lakukan pertama tadi menabung dulu, membelanjakan kebutuhan Anda, kemudian setelah ada lebihnya Anda bisa penuhi keinginan Anda, tentunya yang bermanfaat dan menghasilkan investasi yang nantinya juga investasi itu akan balik ke Anda juga tentunya. Oke. Kemudian yang kedua nih teman-teman, yang kedua itu adalah mengenai gaya hidup ya. Jadi kebanyakan orang itu gengsi ya, gaya hidup yang berlebihan ya, yang ya bisa dibilang itu glamor lah ya, bukan pada tempatnya seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan konsumtif aja.
perlu Anda ketahui ya, jadi untuk gaya hidup itu Anda harus utamakan tadi, kembali ke awal, itu kebutuhan tentunya ya, penuhi kebutuhan Anda. Kemudian kurangi kebiasaan-kebiasaan seperti merokok ya, kemudian kebiasaan ngopi sebelum kerja di warung ya. Anda harus merubah kebiasaan itu agar kos pengeluaran Anda itu berkurang ya. Kebiasaan-kebiasaan yang memang nongkrong ya, yang tanpa ada kejelasan, tanpa ada nilai bisnis di situ ya, saya kira gaya hidup seperti itu Anda harus kurangi ya, atau Anda batasi, ataupun Anda bisa tinggalkan seperti itu. Nah, kemudian juga yang terpenting di gaya hidup itu, jika memang Anda tidak darurat, janganlah Anda punya kartu kredit ya, yang memang Anda tidak paham cara gunakannya, yang kemudian Anda memang benar-benar tidak membutuhkannya. Saya kira jangan menggunakan kartu kredit. Kemudian juga jangan tergiur dengan diskon ya, atau promo-promo. Wah, saya lihat barang ini beli update gitu kan ya. Jangan tergiur dengan suatu diskon atau promo yang ada. Dan juga di dalam gaya hidup tentunya Anda kalau tidak darurat lagi, janganlah Anda berhutang kepada siapapun ya, ataupun Anda juga memberikan pinjaman utang kepada orang lain jika memang kondisinya pada saat itu uang Anda sedang pas-pasan nih. Tapi kan ada momen ketika pas-pasan, nggak enak sama temen, kasih aja gitu ya. Jadi kalau posisi Anda uangnya pas-pasan, Anda tidak ada, jangan paksakan untuk memberikan pinjaman ya. Bilang saja mohon maaf saya tidak ada ya. Jangan karena gengsi Anda tetap memberikan, sehingga internal keluarga Anda kerepotan nih ya. Belum akhir bulan, belum gajian udah pusing gitu kan ya. Tapi kalau Anda ada uang lebih ya silakan, kalau Anda ada niat membantu, ataupun mungkin bukan memberikan pinjaman, sedekah itu lebih baik ya, karena tidak ada orang rugi karena sedekah, teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir adalah kena tipu. Nah, biasanya orang itu, contoh nih, kita udah kerja puluhan tahun ya, umur 55 tahun, kemudian pensiun, kemudian kita dapat pesangon yang rencananya ingin membuka lahan usaha seperti itu. Nah, dengan iming-iming seperti investasi yang tidak jelas, itu ludes hartanya. Atau juga contoh momen, saya pernah dengar kasus TKW atau TKI kerja di luar negeri ya, pahlawan devisa. Setelah mereka kerja sekian tahun, kumpulkan uang besar, balik ke Indonesia yang usaha, dapatlah iming-iming lagi, ada investasi ya, ternyata investasinya fiktif ya, atau tidak resmi, maka tertipu, hilang begitu saja. Itu yang menyebabkan keuangannya cepat habis. Jadi bagi Anda yang memang ingin memulai suatu bisnis atau usaha, ada ilmu yang Anda tidak pahami, lebih baik Anda bertanya dulu terhadap orang-orang yang ahli atau yang memang sudah pengalaman di bidang investasi. Dan pastikan berinvestasilah, upayakan ke yang berbadan hukum atau resmi seperti itu, dan dicari tahu secara detail track recordnya seperti apa nih ya, seperti itu. Jangan sampai Anda tertipu ya. Jadi itu yang saya rangkum. 3 hal tadi, kenapa sih uang tadi cepat habis, gajian numpang lewat ya. Tadi jelas masalah di pengelolaan finansial Anda, kemudian mengenai gaya hidup Anda, kemudian juga karena faktor kena tipu. Oke, nah demikian video yang saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan, Anda bisa isi kolom komentar di konten atau di channel Fulcon Center. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.